lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Oke, kita melanjutkan materi kita sebelumnya dari Scratch ya. Scratch beda lagi. Scratch yang ketiga. Yang ketiga atau yang keempat ini? Pertemuan ketiga tapi Scratch-nya yang ketiga ya. Oke. Kemudian kalau minggu lalu kita sudah diskusi tentang apa? Apa kemarin? Looping ya. Apalagi? Perulangan dan seterusnya ya. Oke, sebelumnya saya mohon izin ini saya rekam ya. Ada yang keberatan kalau direkam? Nggak ada yang keberatan ya? Oke. Mungkin nanti kalau ada kesempatan mungkin diupload di YouTube mungkin ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke materi. Hari ini kita akan diskusi tentang stories. Apa itu stories? Cerita. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, di antaranya mendemonstrasikan cara membuat blog. Tahu apa yang dimaksud dengan blog di sini? Apa itu kira-kira? Coba angkat tangan. Silakan berpendapat kira-kira apa yang dimaksud dengan blog di sini. Coba silakan. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Boleh silakan. Blok ini yang dimaksud kita buat blok ini berupa kode perintah sesuai parameter yang kita inginkan di luar dari yang berada di Scratch. Oke, bagus sekali ya. Ya, beri plus teman-teman ya. Jadi benar ya. Jadi itu blok itu adalah semacam kalau di pemrograman yang sesungguhnya, ini kan kita masih menggunakan Scratch ya. Jadi kalau blok itu dia mirip dengan fungsi. Pernah dengar fungsi? Function kalau bahasa Inggrisnya function. Kalau nama lainnya ada method. Tapi itu nanti kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, pada pembahasan Python ya. Kemudian kaitannya dengan ini nanti. Nah, kalau di sini kan gampangnya kalian tinggal tarik-tarik aja kan. Nah, nanti kalau kita lihat contoh yang sesungguhnya itu ada pada pemrograman Python nantinya. Ya, kita lihat diantaranya ada beberapa project seperti Unit 3 Stories berupa karakter, kemudian ada conversation, dan terakhir ada scenes. Coba langsung kita buka saja untuk project karakternya. Kalau kita lihat di sini, karakter. Oke, seperti ini tampilannya. Semoga terlihat ya, karena cahayanya cukup cerah saya lihat dari samping. Ada berapa trigger kita lihat di sini? Nah, coba nih, jangan terkecoh. Ada berapa trigger pada sprite ini? Ada yang bilang satu? Cuma satu ya? Ada yang bilang dua? Ada yang bilang dua nggak? Gimana kira-kira? Coba yang menurut kalian satu trigger saja, angkat tangan. Oke. Ada lagi? Semua satu nih. Satu ya. Yang bilang dua. Yang bilang dua trigger ada di sini. Nggak ada ya. Jadi benar bahwa ini ada satu trigger. Apa triggernya? Ketika bendera hijau diklik ya. Hanya itu. Lalu yang sampingnya itu apa? Itu digunakan nggak sih? Boleh nggak saya hapus ini? Ini boleh nggak saya hapus? Nggak bisa. Nggak bisa, karena inilah materi kita hari ini. Ya. Maksudnya pembahasan kita tentang blok ya. Nah, blok inilah yang kita maksud. Kita lihat di sini ada define di sini. Define
define jump. Kemudian change Y by 10. Artinya sisi vertikalnya diubah ke posisi 10. Kemudian ada jedanya di sini. Ada jeda selama berapa nih? 5 detik. Kemudian setelah si posisi awalnya di 10 secara vertikal, kemudian kita pindah lagi posisinya ke Y-10. Artinya tadi posisinya agak tinggi, kemudian ke bawah ya. Kemudian jeda lagi sebanyak 5 detik. Berarti berapa kali proses yang terjadi? Sekali naik, sekali turun atau bolak-balik ini? Sekali turun atau sekali naik? Sekali turun kan? Oke, kalau kalian mengasumsikan nggak ada kode lain, itu benar ya. Jadi hanya sekali turun. Coba kita lihat ada nggak kode lain. Ternyata nggak ada ya. Hanya berupa jeda saja di sini. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini. Jadi inilah yang dimaksud dengan blok baru yang menjadi materi kita hari ini. Nah, lalu apa gunanya ini? Kalau kita lihat si define jump ini, kalau pada pemrograman ini kita semacam mendeklarasikan sebuah fungsi baru ya. Function. Fungsi baru kita deklarasikan sehingga kalau kita mau gunakan perintah ini kan banyak ini ya instruksinya ya. Ada berapa instruksi setidaknya ada 4 ya. Ada 4. Artinya kalau kita ingin mengeksekusi perintah yang persis sama, maka kita tinggal panggil apa? Tinggal panggil si jamnya. Di mana kita panggil? Dipanggil di sini. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi ketika kita lihat di sini, ketika bendera hijau diklik, maka ada jeda 2 detik. Kemudian setelah itu ada if on edge bounce. Jadi ketika ketemu dengan sisi pinggir dari frame ini, maka dia akan mantul ya, mantul. Kemudian kalau kondisi ini terpenuhi, mantul kemudian setelahnya itu ada jump. Jumpnya artinya perintahnya naik 10, naik ke posisi 10, jeda dan turun ke minus 10. Sebentar, pertanyaan saya. Ini posisinya berubah ke posisi 10 atau maksudnya bertambah 10 dari posisi awal. Apa maksudnya nih? Coba. Apakah maksudnya pindah ke koordinat 10 di sisi Y atau bertambah 10 di sisi Y? Pindah ya? Pindah atau bertambah 10? Misal posisi awalnya 10 nih, koordinat Y-nya. Koordinat Y-nya 10 posisi awal. Kemudian kena perintah change Y by 10. Tetap di 10 atau ditambah 10? Tambah 10. Nah, coba kita lihat. Nah, itu gampangnya kalau di pemrograman bisa kita buktikan ya. Oke, kita coba lanjut. Ini posisi si merahnya di mana sekarang? Di 37 ya. Di 37 untuk posisi Y-nya. Sekarang posisinya di 37, tahu dari mana? Kita bisa lihat di sini. Oops. Ini. Jadi ada 37 sebagai posisi awalnya. Sekarang kita lihat apa reaksinya ketika dia ketemu dengan change Y by 10. Coba kita jalankan. Apa yang terjadi? Kalau tadi posisinya, ini balik lagi nggak? Tadi kayaknya udah ke atas. Coba kita lihat lagi. Kita jalankan lagi ya. Coba kita naikkan ke atas. Kita jalankan. Ini 47. Udah selesai belum? Kemudian balik ke 37. Apa kesimpulannya? Bertambah atau dia dipindah ke posisi koordinat 10 di sisi Y?
bertambah ya, bertambah. Jadi dia bukan kita pindahkan ke koordinat 10, tapi karena ada by-nya itu maka karena ada by-nya tadi ya, change y by gitu ya, maka itu akan ada penambahan. Change y by di sini. By berapa? By 10 kalau dalam kasus ini. Artinya bertambah 10 di posisi y. Ya. Kemudian setelah 5 detik dibalikin lagi, dikurangin lagi itu posisinya. Dikurangi 10 dari koordinat y-nya. Paham ya sampai di sini ya? Oke, cukup sederhana. Jadi jump. Jadi kalau kita ingin menggunakan perintah yang ini, yang pasti urutannya seperti ini, change y by 10, jeda 5 detik, dan 4 perintah ini, maka kita nggak perlu bolak-balik tuliskan kode ini. Ya, tinggal kita panggil aja jump. Jump itu kan cuma satu blok kan? Jadi panggil satu blok, tapi perintahnya sudah ada 4 di dalam. Jadi lebih apa? Lebih sederhana, lebih simple. Jadi kita tidak melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Jadi lebih praktis. Itu tujuannya. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Ada pertanyaan mungkin? Kalau ada pertanyaan boleh. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Tadi karakter, sekarang kita beralih ke conversation. Percakapan. Coba kita buka projectnya. Conversation artinya apa? Percakapan. Nah, projectnya seperti ini. Dalam project ini, apakah ada penggunaan fungsi baru, blok baru? Tidak ada. Kalau di sini ada nggak perintah blok baru? Nggak ada ya, berarti kita lanjut. Kalau kita jalankan, kita berikan trigger bendera hijau. Nah, di ujung itu ada suara ketawa ya. Karena saya pakai earphone, jadi nggak masuk ke apa namanya ke proyektornya. Nah, terakhir itu ada suara ketawa. Jadi apa yang terjadi di sini? Apa kira-kira perintahnya sehingga mereka terlihat seolah-olah saling berbicara seperti itu. Jadi ganti-gantian gitu. Apakah si sprite 2 menunggu si sprite 1 selesai? Apakah seperti itu di perintahnya? Enggak kan? Kita bermain di mana? Di jedanya kita atur. Ya. Jadi berikan waktu 1 detik misalkan 1 detik untuk penguin, kemudian detik berikutnya si monkey-nya, begitu seterusnya. Jadi ganti-gantian, seolah-olah saling menunggu kan, padahal kita bermain di jedanya, di jeda waktu. Coba kita lihat di kodenya. Kalau kita lihat si penguin ketika bendera hijau diklik, maka dia akan langsung memunculkan tulisan apa? Tulisan hello di sini ditampilkan. Tulisan hello, kemudian jeda lagi berapa? 2 detik. Kemudian setelah itu si penguin menampilkan tulisan ini. Do you know what penguin love to eat? Selama berapa? 3 detik. Jeda lagi 2 detik. Kemudian ini ada lagi nope. 2 detik juga ditampilkan. Setelah 2 detik, kemudian jeda lagi 2 detik, kemudian muncul lagi tulisan iceberg. Jadi di sini juga ditampilkan selama 2 detik. Nah, kalau kita lihat
ini seolah-olah penguinnya ngomong sendiri ya. Nah, setelah kita lihat ke si sprite monkey-nya, ternyata ketika kalau si monkey-nya itu si sprite monkey, ketika si bendera hijau diklik, maka si monkey-nya mengganti ke posisi apa? Custom-nya, senyum, smile. Fine. Kalau kita lihat monkey-nya, customnya ada berapa nih? Ada 4 ya, masing-masing ada senyum, senang, kaget, marah ya. Nah, kalau di sini kita lihat ada 2 saja kalau si penguinnya. Apakah ada perbedaannya? Ada ya. Membuka mulut dan menutup mulut. Kalau si monkey-nya kita lihat hanya ada 4 macam, dan dalam hal ini kita berpindah ke custom smiling. Smiling jadi begitu dimulai langsung diubah customnya, jeda 2 detik, tampilkan tulisan hi there, kemudian 2 detiknya ditampilkan selama 2 detik, kemudian jeda lagi 3 detik, tampilkan tulisan fish, 2 detik juga jeda. Jadi jedanya ini kira-kira dimanfaatkan untuk apa ini? Untuk si sprite lain menampilkan teks. Jadi seolah-olah mereka bergantian gitu ya. Kemudian ada lagi what then, apa, lalu apa gitu kan. Ditampilkan juga 2 detik, ini juga jeda 2 detik, diberikan kesempatan untuk sprite lainnya menampilkan tulisan, kemudian diganti custom-nya menjadi surprise untuk si monkey-nya. Kalau kita lihat di sini berubah menjadi surprise, kaget gini. Ya. Kebentuk ini, kemudian setelah itu diberikan perintah untuk play suara. Play suara itu loud female, suara cewek ketawa gitu ya. Nah, suaranya itu bisa kita lihat di sini di sounds, tentunya masuk dulu ke sprite-nya. Sprite di dalamnya ada sounds di sini. Nah, inilah yang akan di-play. Kemudian setelah ketawa, maka ini bersamaan nggak nih? Ini bersamaan nggak? Bersamaan. Secara urutan ketawa duluan baru muncul ya, secara urutan. Tetapi pada tampilan terlihat bersamaan, ya. Oke, jadi ketika ini dijalankan maka ketawa. Coba kita lihat secara keseluruhan. Nah, begitu si bendera hijau diklik, maka siapa dulu yang bicara kalau kita lihat sini, yang menampilkan tulisan? Penguin ya. Penguin menampilkan tulisan hello selama 2 detik. Si monkey dalam 2 detik itu posisinya apa? Menunggu. Kan dia menunggu tuh ya. Dia di sini menunggu. Dia menunggu dan hanya ganti custom ke ekspresi kesenyum, smiling. Kemudian setelah 2 detik si penguinnya selesai, maka si penguinnya kemudian gantian. Si penguinnya yang menunggu, kemudian si monkey-nya yang bicara, yang menampilkan tulisan. Tulisannya adalah hi there untuk 2 detik. Kemudian setelah itu posisinya menunggu lagi, karena si penguinnya menunggu, maka sekarang giliran tadi si monkey-nya menunggu, sekarang giliran si penguin yang bicara. Do you know what penguin love to eat? Nah, ini ditampilkan selama 3 detik. Setelah 3 detik, maka jeda 2 detik. Jeda 2 detik, kemudian bergantian dengan si sprite-nya lagi. Tebakannya adalah fish. Apakah benar fish gitu maksudnya? Selama 2 detik dan jeda lagi. Nah, begitu seterusnya secara bergantian. Ya. Apakah mereka saling terhubung ini, 2 sprite ini? Saling terhubung nggak mereka? Secara kode mereka tidak saling terhubung. Ya. Karena mereka jalan masing-masing. Kayak kemarin contoh musik, itu kan mereka main-main sendiri kan? Drumnya main sendiri, pianonya main sendiri,
dan seterusnya main sendiri. Secara kode mereka jalan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kita atur di jedanya sehingga ketika dijalankan bersama-sama seolah mereka menciptakan suatu harmoni baru. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Kira-kira dengan tampilan yang tadi, ada nggak kode di backdropnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi hanya yang tadi. Pak, Boleh. Pak, itu kan berkaitan dengan pesan Pak. Kan di trigger itu ada broadcast lah Pak. Itu broadcast itu tujuannya untuk apa Pak? Oke, bagus. Nah, kalau kita kan kalau ini tadi mereka sendiri-sendiri ya. Penguin sendiri, sprite-nya sendiri. Mereka jalan sendiri-sendiri tanpa mempedulikan satu sama lain. Kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri, ya. Kan gitu ya. Bedanya dengan broadcast, broadcast itu semacam ini. Ketika si penguinnya selesai bicara, nanti si penguinnya melemparkan sinyal. Broadcast. Jadi semacam melemparkan sinyal. Sinyal ini nanti diterima oleh receive. Receive. Ada receive kan perintahnya? Ada pernah lihat di blognya? Nanti di receive itu artinya diterima oleh si monkey-nya. Si monkey-nya ya. Ketika si monkey-nya menerima sinyal tadi dengan perintah receive, maka baru dia gantian yang jalankan kode. Gitu. Kemudian kalau misalkan si monkey-nya melakukan broadcast, memberikan sinyal, kemudian si penguinnya menunggu apakah sinyalnya sudah dilemparkan, sudah dipancarkan misalkan gitu ya. Begitu si penguinnya menangkap sinyalnya sudah dilempar, sudah ditangkap ada sinyal bahwa si monkey-nya selesai, maka gantian kode apa yang dijalankan di sini. Gitu caranya. Kalau mau terintegrasi. Tapi itu ada materinya sendiri, nanti kita bahas, ya. Kemudian itu broadcast, di mana kita lihat broadcast? Ada yang lihat di mana? Sepertinya di kontrol kak ya? Di event ya? Coba kita lihat. Nah, ini kan ada when I receive ya. When I receive sama ini untuk yang menerima sinyal. When I receive ini untuk si penerima sinyalnya. Ya. Jadi posisinya menunggu dia, menunggu perintah. Kalau sinyalnya muncul, baru dijalankan kodenya. Ya. Kemudian di mana perintah untuk memberikan kodenya itu ada di broadcast. Paham ya sampai di sini ya? Nanti ada materinya. Ada pertanyaan lain? Bagus. Siapa namanya tadi? Alif ya? Oke. Siapa namanya? Arif Pak. Ya? Al-Arif. Al-Ma'arif. Arif kan? Arif. Al-Ma'arif. Nah itu. Ada pertanyaan lain sampai di project Penguin? Bisa? Mudah ya? Oke. Kalau kita lihat kode baru apa di sini? Paling menampilkan tulisan ini ya. Di sini ada kode baru? Nggak ada ya? Dari materi kita semuanya sudah pernah kita lihat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita beralih ke slide selanjutnya. Kita coba lihat yang since. Kita lihat di sini. Oke. Apa yang baru kita lihat di sini? Apa kode baru yang kita lihat? Triggernya ya. Triggernya yang berbeda. Kalau sebelumnya kita sering menggunakan bendera hijau ya. Ketika bendera hijau diklik, nanti kodenya ngapain. Kemudian kalau di sini kita lihat ada when the left arrow key press. Jadi ketika si tombol kiri itu dipencet, ketika tombol kiri dipencet, maka nanti perintahnya apa dijalankan, gitu ya. Ketika tombol arah kanan dipencet, kemudian apa perintahnya, gitu. Yang di bawah ada gunanya nggak? Ini dieksekusi nggak nih? Ini dijalankan nggak? Nggak ya? Oke, kalau kita lihat, apa sih maksudnya? Coba kita jalankan. Full
kemudian saya play, udah jalan ini, udah ya. Ketika kiri saya pencet, nggak terjadi apa-apa, kanan berubah ya. Ini kiri, kok nggak muncul itunya, tombolnya. Kalau arah kanan dia nggak ngebaca ternyata. Oke. Oke, kemudian ketika kiri dipencet, apa yang terjadi? Ketika tombol kiri yang diklik, maka dia akan melakukan perintah ini. Apa perintahnya? Switch backdrop. Jadi latar belakangnya itu diganti menjadi yang urban 1. Itu kalau yang kiri. Kalau saya pencet kiri lagi, tetap. Sebenarnya dia mengganti ke urban 1. Tapi karena sebelumnya juga urban 1, maka tidak terlihat perbedaan. Ya. Kemudian kalau saya pencet yang ini, yang kanan, apa yang terjadi? Backdropnya berganti menjadi urban 2. Gitu. Kalau seandainya kita mau begitu dipencet kanan, dia kan customnya banyak nih. Si backdropnya kan ada beberapa ya. Coba kita lihat. Si backdropnya ini, oh hanya 2 memang. Hanya 2. Kalau kita mau ketika dipencet kanan, dipencet kanan lagi, dia balik ke posisi backdrop yang pertama. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Bisa kan? Apa kemarin perintahnya? Masih ingat? Coba kita lihat. Warnanya ungu kan? Ungu, kita lihat ungu di sini. Ada next custom. Bukan, ini custom. Next backdrop ya. Seandainya ini kita ganti, sama nggak efeknya? Bedanya nanti kalau misalkan kiri 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 terus, dia terus berganti gitu ya. Ini kiri 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 ganti terus ya. Tapi kalau saya pencet kanan, hanya sekali dia ya, karena hanya ke urban 2 saja. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Oke. Jadi kalau kita gunakan switch backdrop tuh, maka dia akan next backdrop dan seterusnya. Jadi dia seolah-olah berputar ya. Bergantian sampai ketemu yang terakhir, nanti balik lagi ke awal. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, materi hari ini cukup singkat kayaknya. Ada lain? Tidak ada. Coba, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Bisa ya? Bisa. Nah, tadi kalau mau mendalami yang bagian broadcast dan receive tadi, ada di project namanya apa ini? Score final, nanti kita pelajari. Harusnya kalian udah bisa buka kan? Udah bisa lihat score final projectnya? Enggak ya?
Oke. Jadi di skor final itu kita lihat itu ada perintahnya. Di sini ada receive yang menerima perintah, yang menerima sinyal tadi. Di mana broadcast-nya? Jadi kalau kita lihat ini sekilas saja ya, nanti ini bukan materi hari ini. Kalau ini kita jalankan, jadi kita yang ikan besar ini, nah gitu ya. Nah ini di mana broadcast-nya kira-kira? Broadcast-nya ada di spread siapa? Di spread yang mana broadcast-nya kira-kira? Ikan mana? Ikan kecil atau besar? Besar. Ada yang besar, ada yang bilang kecil. Yang mana yang betul? Coba kita lihat broadcast-nya ada di mana. Ada broadcast nggak di sini? Ada ya, got me itu ya. Got me. Tahu yang mana? Nggak lihat ya? Ini kan ada broadcast got me kan? Ketika got me-nya diklik, maka dia menjadi trigger. Menjadi trigger sebagai I receive di sini. Ini kan got me nih kan? Got me. Jadi ketika itu diberikan sinyal, maka perintah ini akan dieksekusi di bawahnya. Gitu kira-kira. Bisa ya? Nanti kita diskusikan minggu depan insya Allah. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan dengan saya. Nanti lanjut ke sesi praktikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton video